U-boat yang tenggelam di perut Laut Atlantik. Cepat, tutup katup itu! Pompa darurat! Kita tenggelam! Tahan posisimu! Bayangkan ini, tahun ke-1943, Atlantik Utara bukan sekadar lautan, ia adalah kuburan raksasa, sebuah dunia gelap yang menelan kapal-kapal, pesawat, dan manusia tanpa sisa. Di tengah badai, ketika langit mengamuk dan ombak setinggi rumah menampar permukaan laut, ada satu makhluk raksasa dari besi, merayap jauh di bawah air. Sebuah U-boat Jerman, kapal selam yang bagi para pelaut sekutu, lebih mirip iblis laut daripada mesin perang. Malam itu, seluruh awak U-552 berkumpul di ruang mesin. Mereka tidak tahu, malam itu adalah malam terakhir mereka melihat dunia. Di dalam kapal, bau solar bercampur keringat, suara mesin bergetar seperti napas monster tua, dan udara begitu tipis sampai tiap tarikan napas terasa seperti mencuri oksigen dari tenggorokan orang lain. Komandan, seorang pria muda yang matanya sudah lebih tua daripada usianya, memerhatikan sonar. Suara ping, 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 terdengar pelan, tapi bagi mereka, itu bukan suara biasa. Itu suara kematian yang makin dekat. Di atas sana, kapal perusak Inggris sudah mengunci posisi mereka, dan ketika sirena kecil di dalam U-boat berbunyi, semua orang tahu apa artinya. Depth charge, bom laut, bom yang diciptakan khusus untuk satu tujuan, menghancurkan apapun yang bersembunyi di bawah permukaan, termasuk mereka. Ledakan pertama menghantam sisi kiri kapal. Seluruh U-boat bergetar seperti dihantam palu raksasa. Lampu berkedip, beberapa mati, pipa pendingin pecah, menyemburkan air asin ke wajah para teknisi, dan di antara suara mesin yang meraung, ada satu suara lain pelan, kecil, tetapi membuat bulu kuduk berdiri. Krik, krik, itu suara lambung kapal. Baja yang selama ini melindungi mereka mulai retak. Komandan memerintahkan kapal menyelam lebih dalam. Mereka berpikir, jika kita bisa turun ke kedalaman yang lebih gelap, mungkin kita bisa lolos. Tapi semakin dalam mereka turun, tekanan air menjadi seperti tangan raksasa yang meremas seluruh kapal. Di ketinggian 100 meter lambung kapal sudah berbunyi seperti tulang yang sedang patah. Di 150 meter beberapa baut mulai meloncat dari dinding. Di 200 meter, tidak ada manusia yang ingin berada di sana. Tapi malam itu, mereka tidak punya pilihan. Depth charge meledak lagi. Kali ini lebih dekat. Ledakan itu mematikan mesin kedua, membuat seluruh kapal diselimuti gelap gulita. Dan ketika lampu mati, para awak mulai mendengar suara aneh lain. Sebuah suara yang berasal dari ruangan belakang. Suara seperti seseorang, atau sesuatu, sedang menggeser sesuatu di lorong. Tentu saja, mereka tahu tidak ada makhluk lain di kapal itu. Tentu saja, logika berkata itu hanya suara pipa atau air yang masuk. Tapi ketakutan bisa membuat manusia mendengar hal-hal yang tidak seharusnya ada. Sampai seorang teknisi berbisik lirih, "Komandan, airnya bergerak sendiri." Dari retakan lambung, air asin masuk. Tapi bukan itu yang membuat mereka takut. Air itu berputar, seperti ada sesuatu di dalamnya. Seolah lautan, yang selama ini mereka takuti, sedang tersenyum. Di luar kapal, tekanan air terus meningkat. Di dalam kapal, para awak berdoa dengan cara masing-masing sambil menunggu keajaiban atau kehancuran. Ledakan terakhir terjadi seperti petir yang menyambar tepat di sebelah kepala. Lambung kapal tak sanggup lagi menahan tekanan. Dan kemudian, dalam satu detik sunyi yang panjang dan mengerikan, blaar, seluruh kapal runtuh ke dalam dirinya sendiri. U-boat itu tidak meledak keluar. Ia terlipat, terhancur, tertelan oleh laut. Hening, tidak ada suara, tidak ada sisa, tidak ada yang pernah kembali. Sampai hari ini, bangkai U-boat itu masih ada di dasar Atlantik, terkubur di kegelapan, dingin, diam, beku. Dan bagi para penyelam yang pernah turun ke sana, mereka berkata, "Kadang, kami mendengar suara di dalamnya, seperti ada yang masih mengetuk-ngetuk dinding kapal, seolah mereka masih menunggu untuk keluar." Apakah itu cuma gema arus laut, atau para awak U-boat yang tidak pernah ditemukan itu masih mencoba kembali ke permukaan? Tidak ada yang benar-benar tahu, dan mungkin laut memang sengaja tidak mau membiarkan siapapun tahu. Erich Topp, sang setan merah Atlantik. Dalam catatan panjang Perang Dunia II ada satu nama yang selalu muncul ketika orang membahas pertempuran laut di Atlantik. Bukan nama kapal perang besar, bukan juga laksamana terkenal, melainkan seorang pria muda, tenang, dan sangat berbahaya di bawah permukaan laut. Erich Topp,
sang komandan U-boat yang membuat para pelaut sekutu tidur dengan rasa was-was. Erich Tapp bukan prajurit besar berotot. Dia juga bukan tipe pemimpin yang suka berteriak. Wajahnya biasa saja tenang, hampir seperti guru. Tapi di balik itu semua, ia punya satu kemampuan yang sangat langka. Ketenangan absolut di tengah kekacauan. Tapp bergabung dengan Angkatan Laut Jerman di usia muda. Ia tidak bermimpi menjadi pahlawan. Ia hanya ingin berada di laut. Tapi perang datang, dan laut berubah menjadi medan berburu. Saat ia ditempatkan di kapal selam, hidupnya berubah. Ia menemukan bahwa dirinya cocok dengan dunia gelap dan sempit itu. Dunia di mana satu keputusan salah berarti kematian. Lahirnya legenda U-552. Tahun 1940, ia menerima perintah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Menjadi komandan kapal selam baru, U-552, kapal kecil tapi berbahaya. Di menara kapal itu, Tapp memerintahkan untuk menggambar simbol kecil. Sebuah iblis merah dengan trisula. Bukan untuk gaya, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan pengingat bahwa mereka adalah pemburu di laut yang luas. Semenjak itu, orang-orang sekutu mengenal kapal ini dengan nama Roter Teufel, sang setan merah. Erich Tapp bukan tipe komandan yang asal menembak torpedo lalu kabur. Ia punya metode berbeda. Ia belajar pola konvoi musuh, menghafal jam berangkatnya, mengetahui jalur aman, jalur kotor, dan jalur yang sering lengah, dan yang paling menakutkan. Tapp selalu menyerang di malam hari. Di permukaan, seakan ia menantang dunia. Kapal selam lain menyerang dari bawah. Tapp menyerang dari atas, seperti serigala yang mengintai di kegelapan. Ketika radar Inggris menangkap bayangan kecil di permukaan laut, biasanya sudah terlambat. Kapal dagang meledak dalam hitungan detik. 30 kapal yang ditenggelamkan. Patroli demi patroli, U-552 menorehkan namanya. 30 kapal tenggelam. Lebih dari 100.000 ton kargo hilang di dasar Atlantik. Sampai-sampai Angkatan Laut Inggris mengeluarkan perintah khusus. Jika kalian melihat lambang iblis merah, prioritaskan penghancuran. Tapi itu tak mudah. Tapp sangat sulit ditangkap. Ia menghindari depth charge, menyelinap di antara kapal perusak, bahkan beberapa kali lolos dalam kondisi yang seharusnya mustahil. Kru 552 sering berkata, kalau bukan karena Tapp, kita sudah jadi hantu laut. 2 detik dari kematian, ada satu momen dalam perjalanan U-552 yang selalu dikenang para awak. Suatu malam, mereka diserang kapal perusak Inggris. Depth charge dijatuhkan begitu dekat hingga lampu di dalam kapal padam. Air masuk melalui retakan kecil, mesin mati. Semua orang menahan napas. Di tengah kegelapan total itu, Tapp dengan suara paling tenang berkata, "Tenang, kita masih hidup. Selama aku belum mati, kalian juga belum." Perlahan ia memerintahkan manuver yang tidak masuk akal, mendorong kapal ke kedalaman lebih dalam lagi, menunggu kapal perusak pergi, lalu naik ke permukaan dengan sudut ekstrem, dan berhasil. Bahkan para kru Inggris pun tercengang saat radar mereka kehilangan jejak U-552. Perang berubah, sang pemburu diburu. Namun memasuki tahun 1943, peruntungan U-boat berubah. Sekutu punya pesawat patroli baru, radar semakin canggih, konvoi semakin kuat. Tapp tahu eranya hampir selesai. U-boat bukan lagi raja laut. Mereka mulai menjadi mangsa. Ia lebih sering menghindar daripada menyerang. Ia memikirkan anak buahnya, bukan angka kemenangan. Dalam hati, ia tahu, ini bukan lagi masa kejayaan. Akhir dari U-552, tahun 1945, perang hampir selesai. Jerman kalah. U-552 sudah tua dan lelah. Tubuh bajanya penuh goresan, mesinnya batuk-batuk. Komando mengirimkan pesan paling pahit yang pernah diterima Tapp, tenggelamkan kapalmu. Jangan biarkan jatuh ke tangan musuh. Tidak ada musuh di sekitar, tidak ada pertempuran. Tidak ada ledakan, hanya laut yang tenang. Dengan wajah berat, Tapp berdiri di geladak. Ia menyentuh baja kapal yang menemaninya bertahun-tahun. Lalu ia memberi perintah yang selama ini ia hindari. Buka katup, biarkan ia pergi. U-552 perlahan tenggelam ke dalam laut yang sama yang dulu menjadi rumahnya. Bukan sebagai pecundang, tapi sebagai legenda. Setelah perang, pria yang tidak pernah menganggap dirinya pahlawan, Erich Tapp bertahan hidup setelah perang. Ia tidak sombong, tidak meninggi, bahkan ia jarang membicarakan masa lalunya. Ia hanya berkata satu kalimat yang selalu dikenang. Di laut, tidak ada pahlawan, hanya orang-orang yang berusaha pulang. Warisan sang setan merah. Erich Tapp adalah simbol dari era yang brutal.
Era di mana kapal-kapal tenggelam tanpa nama, di mana malam gelap di Atlantik bisa berarti hidup atau mati. Namun di balik reputasinya sebagai pemburu mematikan, tetap manusia. Ia melindungi anak buahnya, ia memimpin tanpa teriak, dan ia tenggelamkan kapalnya sendiri demi menjaga kehormatan laut. Hingga hari ini, nama Eric Chap tetap dikenang sebagai salah satu komandan U-boat paling berbahaya dan paling dihormati dalam sejarah Perang Laut Dunia.